Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Dan terlebih kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan guys. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang lagu Indonesia di Myanmar. Jadi dia punya tajuk nih, tadi saya tengok daripada channel Dunia Politik. Dia punya tajuk viral, lagu Indonesia mendadak viral saat begini. Guys, itu dia punya tajuk. Jadi kita sama-sama tengok, sebab saya pun belum tengok lagi video ini. Tapi sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Sudah subscribe tuh, terima kasih banyak-banyak. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Dan jangan lupa juga follow saya punya Instagram guys di sini. Lanjut guys ke video dia. Ini dia guys, video yang kita sebut tadi itu. Oh, ini Myanmar, kerajaan Myanmar. Saya belum tengok lagi kenapa Dunia Politik. Nonton video ini sampai selesai. Jadi kita nonton video ini sampai selesai. Ini lagu Indonesia yang viral gara-gara kudeta di Myanmar. Sebuah video viral memperlihatkan wanita berjoget senam tanpa menyadari adanya rombongan militer yang sedang melakukan kudeta parlemen Myanmar di belakangnya. Tak disangka lagu yang diputar berasal dari Indonesia. Ampun Bang Jago adalah lagu bergenre dance dan elektronik karya Jonathan Dorong Pangalo, musisi asal Manado yang dikenal dengan nama Tian Storm. Dirilis pada akhir 2020 lalu, video klip di channel YouTube telah ditonton sebanyak 29 juta kali. Seiring dengan viralnya guru olahraga Myanmar yang menari bersama lagunya, bermunculan pula banyak komentar dari para netizen asing di video klipnya. Lagu untuk berdansa di saat kudeta, demikian kata Chiro Souza. Kemudian ada netizen lainnya mengatakan datang untuk lagu tema kudeta Myanmar, menetap karena lagunya yang asik, demikian kata Sabi Molnar. Lain lagi komentar dari Jack Lee yang menuliskan lagu ini akan menjadi lagu kudeta terhebat. Ini bukanlah pertama kalinya Ampun Bang Jago viral di media sosial. Lagu ini masuk ke dalam nominasi Viral Song of the Year TikTok Awards Indonesia 2020 pada Sabtu 30 Januari 2021 kemarin. Tanpa disangka, 2 hari kemudian lagu ini digunakan oleh seorang guru olahraga dalam joget senamnya di depan jalan menuju gedung parlemen Myanmar, di mana terlihat rombongan kendaraan militer yang sedang menjalani kudeta. Pada Senin 1 Februari 2021 dini hari, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi beserta pejabat dari partai NLD lainnya ditangkap setelah sebelumnya militer mengklaim adanya kecurangan pemilu yang diadakan pada bulan November 2020 silam. Militer Myanmar telah mengambil alih kekuasaan dan menyatakan keadaan darurat setelah diadakan serangkaian penangkapan dini hari tersebut, setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan militer pasca kemenangan telah partai NLD. Kudeta militer di Myanmar. Siapa Min Aung Hlaing, jenderal yang kini mengambil alih kekuasaan? Karir Min Aung Hlaing terus menanjak melalui militer Myanmar. Tetapi sebagai panglima tertinggi militer selama 1 dekade terakhir, ia juga memegang pengaruh politik yang signifikan sebelum kudeta. Ia berhasil mempertahankan pengaruhnya di Tatmadaw, jajaran militer di Myanmar, bahkan setelah Myanmar bertransisi menjadi negara demokrasi. Kendati begitu, ia mendapat kecaman dan sanksi internasional atas dugaan perannya dalam serangan militer terhadap etnis minoritas Rohingya. Ketika Myanmar kembali ke pemerintahan militer di bawah kepemimpinannya, Min Aung Hlaing kini tampaknya akan memperluas kekuasaannya dan membentuk masa depan negara dalam waktu dekat. Karir menanjak. Jenderal berusia 64 tahun ini telah menghabiskan seluruh karirnya di militer, di mana ia bergabung sebagai seorang kadet. Seorang mantan mahasiswa hukum di Universitas Yangon ini masuk ke Akademi Layanan Pertahanan setelah upaya ketiganya berhasil pada tahun 1974.
Prajurit yang relatif sederhana ini terus mendapatkan promosi reguler dan karirnya terus menanjak. Akhirnya menjadi Komandan Biro Operasi Khusus II pada tahun 2009. Dalam perannya ini, ia mengawasi operasi militer di timur laut Myanmar yang menyebabkan puluhan ribu pengungsi etnis minoritas melarikan diri dari Provinsi Shan, bagian timur, dan wilayah Kokang di sepanjang perbatasan Tiongkok. Terlepas dari tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang dilakukan pasukannya, karir Min Aung Hlaing terus naik. Pada Agustus 2010, ia menjadi Kepala Staf Gabungan. Kurang dari setahun kemudian, ia dipilih untuk jabatan tertinggi militer di depan jenderal yang lebih senior, menggantikan pemimpin lama Dan Sui sebagai Panglima tertinggi pada Maret 2011 lalu. Punya jalan raya. Ketika Min Aung Hlaing menjadi Panglima militer, blogger dan penulis La Oo yang mengatakan bahwa mereka telah saling kenal, menggambarkannya sebagai pejuang yang tangguh dari tentara Myanmar yang brutal. Tetapi ia juga memanggilnya sarjana dan pria yang serius. Min Aung Hlaing memulai masa jabatannya sebagai Panglima militer saat Myanmar melakukan transisi ke demokrasi pada tahun 2011 setelah beberapa dekade di bawah pemerintahan militer. Pengaruh politik dan kehadirannya di media sosial meningkat ketika Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan atau USDP yang didukung oleh militer memimpin pemerintahan. Pada 2016, ketika Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi berkuasa, dia tampaknya beradaptasi dengan bekerja dan tampil di acara publik bersama pemimpin de facto Myanmar tersebut. Kendati ada perubahan dalam peta politik Myanmar, Tatmadaw tetap mempertahankan 25% kursi di parlemen dan jabatan yang penting di kabinet terkait keamanan, seraya menolak upaya NLD untuk mengubah konstitusi dan membatasi kekuatan militer. Sementara pada 2016 dan 2017, militer mengintensifkan tindakan represi terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine Utara yang menyebabkan banyak Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Panglima militer Min Aung Hlaing dikutuk secara internasional atas tuduhan genosida, dan pada Agustus 2018, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan para jenderal militer tertinggi Myanmar, termasuk Panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut atas genosida di negara bagian Rakhine Utara, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan. Menyusul pernyataan Dewan HAM PBB, Facebook menghapus akunnya bersama dengan individu dan organisasi lain yang melakukan atau memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara ini. Sementara itu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi 2 kali, yakni pada 2019 atas dugaan perannya dalam pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada Juli 2020, Inggris juga menjatuhkan sanksi padanya. Pemilihan umum pada November 2020 mencatat kemenangan besar bagi NLD. Menurut data resmi pemerintah, namun di bulan-bulan berikutnya, Tatmadaw dan USDP yang didukung militer berulang kali menolak hasil tersebut. USDP menuding adanya kecurangan pemilu yang meluas, namun klaim itu ditampik oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum sidang parlemen untuk memastikan pemerintahan baru yang rencananya digelar pada 1 Februari. Spekulasi akan adanya kudeta terus berkembang di tengah perseteruan antara pemerintah dan militer. Pada 27 Januari, Min Aung Hlaing memperingatkan bahwa konstitusi akan dihapuskan jika tidak diikuti. Mengutip contoh kudeta militer sebelumnya pada tahun 1962 dan 1988. Militer tampaknya membalikkan sikap ini pada 30 Januari dengan mengatakan bahwa media telah salah menafsirkan kata-kata pejabat militer tentang penghapusan konstitusi. Namun, Senin dini hari, Tatmadaw menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin senior lainnya. Mereka kemudian memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Min Aung Hlaing mengambil alih semua kekuasaan negara untuk periode ini dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi dan segera memprioritaskan dugaan kecurangan pemilu.
Pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang dipimpinnya mengatakan akan menyelidiki klaim kecurangan pemilu dan mengadakan pemilihan baru yang secara efektif membatalkan kemenangan NLD. Min Aung awalnya akan mundur sebagai panglima tertinggi setelah mencapai usia pensiun 65 tahun pada Juli tahun ini. Tetapi telah memberikan waktu bagi dirinya setidaknya 1 tahun lagi memegang tampuk kekuasaan dan berpotensi lebih lama dengan kembalinya Myanmar ke pemerintahan militer. Saat Myanmar menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan keadaan darurat, ia telah memperkuat kekuasaannya dan mengambil alih. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video tadi itu yang bertajuk viral lagu Indonesia mendadak viral saat ini. Nah, rupa-rupanya yang berjoget-joget tadi itu yang viral di Myanmar. Jadi guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saya terusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.